Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Linda. Yuk hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Jika sudah siap, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai belajarnya dengan penuh semangat. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah cerita. Bu guru akan membacakannya untuk kalian dan kalian mendengarkan dengan seksama, juga dengan penuh konsentrasi ya. Kita mulai ceritanya. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Ayo kita lihat lagi teks yang Bu Guru bacakan tadi. Nah, ini tugas Benny menyiram tanaman setiap sore. Maka kita tulis menyiram tanaman setiap sore di kolom Benny. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Jadi tugas ibu menyiapkan sarapan. Kita tulis di kolom ibu. Kemudian ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Jadi tugasnya ayah adalah bekerja. Kita tulis di kolom ayah. Benny menyiapkan semua keperluan sekolahnya. Jadi kita langsung tulis di kolom Benny. Nah, ini penting juga anak-anak. Kalian juga harus menyiapkan peralatan sekolah di malam hari supaya besok pagi harinya tidak terburu-buru. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Bu Guru beri contohnya ya anak-anak. Saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun lalu, aku dan keluargaku bergotong royong membersihkan rumah. Ayahku bertugas membersihkan halaman. Ibuku bertugas membersihkan ruang tamu dan menatanya. Sedangkan aku dan kakakku bertugas menyiram bunga dan menata taman. Kami semua melakukan kegiatan tersebut dengan gembira. Pernahkah kalian melakukan tugas bersama-sama dengan anggota keluarga? Pasti pernah. Yuk ceritakan di buku tugas kalian. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuat garis bilangan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Yuk kita ingat-ingat lagi dengan mengerjakan soal berikut ini. Soal nomor 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut?
kita membuat garis bilangan, kemudian kita ukur daun yang pertama, panjangnya 8 cm. Dilanjutkan dengan daun yang kedua, panjangnya juga 8 cm. Lalu kita tarik garis dari titik pertama sampai titik terakhir dan ketemulah angka 16. Maka kita tulis kalimat matematikanya, 8 ditambah 8 sama dengan 16. Silakan anak-anak mengerjakan soal-soal berikutnya supaya lebih paham bagaimana cara menghitung penjumlahan menggunakan garis bilangan. Perawatan tanaman mangga. Ayo kita baca bersama-sama anak-anak. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot ke bawah air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Itulah tadi cerita tentang pohon mangga dan cara merawatnya anak-anak. Apakah kalian juga mempunyai pohon mangga di rumah anak-anak? Jika iya, rawatlah pohon tersebut dengan baik supaya bisa berbuah banyak dan lebat. Lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman. Orang itu disebut narasumber. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Masih ingat ya dengan adik Simba berapa? Nah, nanti buatlah daftar pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba berapa sebelum kalian mewawancarai narasumbernya. Misalnya kalian mau mewawancarai petani. Petani adalah orang yang sangat paham bagaimana cara merawat tanaman. Lalu kalian memilih tanaman jagung sebagai tanaman yang ingin kalian ketahui bagaimana cara merawatnya. Maka kalian harus membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Begini contohnya. Apakah tanaman jagung ini bisa cepat dipanen, Pak? Bagaimana caranya agar tidak terkena hama, Pak? Begitu ya anak-anak, silahkan kalian lanjutkan sendiri di rumah ya. Kesimpulan, hari ini kita telah belajar 1. Menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. 2. Menceritakan tugas berkaitan dengan peran sebagai anggota keluarga. Dan ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber tentang cara perawatan tanaman. Supaya kalian lebih paham dengan materinya, silahkan kerjakan halaman 147, 148, 149, 152, dan 154. Jangan lupa dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing.
Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.